Ada tidak di antara kalian, mungkin juga keluarga atau orang tua kalian, yang masih ada memuja benda-benda mati? Ya, benda mati itu seperti contohnya keris, pedang, atau batu cincin yang diisi khodam, atau apa saja. Atau mungkin benda-benda zaman ya, seperti wayang misalnya, tapi sering dipuja. Biasanya setiap bulan suro itu mereka memujanya. Ya, ada yang modelnya dimandikan atau dirituali atau dibuat sesaji untuk benda-benda tersebut. Nah, kalau ini ada atau masih ada, bisa dipastikan teman-teman ya, bisa dipastikan di keluarga Anda itu ada yang sakit-sakitan. Bahkan ada yang kesurupan, seringkali kesurupan. Minimal sekali sering sakit kepala, bahunya berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Itu minimal sekali teman-teman. Jadi bagaimana solusinya kalau itu ada? Segera bertobat. Dan ini termasuk perkara kesyirikan. Ya, perkara kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Sesuai sumpah kita setiap kita sholat 5 waktu. Ya, kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpah kita bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Jadi ini sumpah 17 kali siang dan malamnya harus kita pegang sumpah kita benar-benar. Karena ini merupakan perkara kesyirikan, bahkan syirik besar, syirik akbar ya. Karena syirik itu ada dua. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau yang seperti ini memuja keris, pedang atau benda-benda yang lain, itu termasuk syirik akbar teman-teman, syirik besar. Sedangkan syirik kecil adalah riya. Nah, ketika beribadah ya, ada perasaan riya. Sholat ada perasaan riya, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Nah, ini syirik ya, syirik kecil, tapi pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Oleh karena itu syirik akbar ini berbahaya. Jadi kalau sudah terjadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhentikan perbuatan itu ya, berhentikan perbuatan itu, kemudian dirukyahkan ya. Kalau misalnya si bapak yang memuja keris, dirukyahkan bapak sama istrinya, kemudian sama anak-anaknya, kalau ada cucunya dirukyahkan semua. Karena sudah hadir itu khodam, tuh jin itu, setan, akibat daripada memuja benda itu. Sebenarnya keris tidak ada masalah ya, keris itu budaya senjata zaman dulu ya teman-teman. Cuman kalau dipuja ini jadi masalah. Kalau tidak dipuja tidak masalah ya. Pernah dipuja itu masalah. Kadang-kadang kita tidak memujanya, tapi orang tua kita, orang tua pun tidak, kakek kita, nenek kita dulu memuja benda itu jadi masalah ya. Itu kan senjata, sama kayak parang di rumah, pisau di dapur ya. Kalau tidak dipuja tidak masalah. Pisau di dapur kita itu, pisau belati kita bilang, itu kalau dipuja itu berbahaya ya, maka akan datanglah jin khodam. Nah ya, ada tidak orang memuja pisau belati? Ada teman-teman. Pisau-pisau di dapur yang kita beli di pajak-pajak itu ada dipuja orang. Bagaimana cara memujanya? Biasanya ada satu tradisi. Kalau di keluarganya itu ada yang sering sakit, entah anaknya lah, si A misalnya sering sakit-sakit, terus dibikinlah genggaman, kalau bahasa apanya ya, genggaman itu genggaman. Nah, supaya pulang semangat, ini benda disimpan baik-baik ya, supaya semangatmu, supaya kau sehat, supaya kau panjang umurmu, begitu. Dan ini juga termasuk perbuatan syirik teman-teman ya. Dengan sebab itu maka bisa terundang setan.
masuk di keluarga kalian. Bisa jadi ada yang sakit-sakitan saja bolak-balik rumah sakit, ya, atau ada yang sering kesurupan, minimal sekali sering sakit kepala, bahunya berat, jantung debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Oleh karena itu, kalau ada masih memuja, berhentikan. Bahkan benda itu dirukiahkan. Terserah mau dibakar, dipatah-patahkan boleh. Baca 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau mungkin sayang, karena itu benda-benda zaman, sayang untuk koleksi mungkin kan. Caranya dirukiah, direndam dengan air daun bidara, air yang dicampur daun bidara, ditumbuk daun bidaranya ya, campurkan, direndam, dirukiahkan agar supaya khodamnya pergi. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum.